Wah jancok, iklanku mahal. Ya, itu akan menjadi mimpi buruk kalau kamu nggak tahu gimana caranya memperbaiki iklan kamu. Nah, kabar baiknya di video kali ini aku akan membagikan ke kalian bagaimana caranya memperbaiki iklan Meta Ads kalian. Seperti ini contohnya, ROAS-nya dari 0, sekian itu bisa menjadi 5 sekian. Atau ini iklan yang menggunakan lead dari 20 ribuan menjadi 7 ribuan. Nah, kok bisa? Ya, ini karena ngulik di luar dashboard. Nah, mungkin teman-teman di sini udah ada yang ngerti ataupun ada yang belum. Gak apa-apa, silahkan simak aja di video ini. Dan harapanku nanti setelah nanti kalian selesai nonton video ini, kalian bisa langsung mempraktikkan ke bisnis kalian yang diiklankan menggunakan Meta Ads. Oke, tanpa fafifu supaya kesedihan dan mimpi buruk kalian berakhir, silahkan saja simak video ini sampai akhir. Let's go, kita mulai. Halo guys, kembali lagi di Facebook Ads Andri Dugun Series. Sekarang kita ada di episode nomor 118. Dan buat kalian yang baru pertama kali kenal aku, kenalin nama aku Fusik, konsultan Meta Ads. Dan buat kalian yang baru pertama kali lihat video ini juga, baru kenal muka aku, silahkan cek dulu Facebook kita Dugun Series episode sebelumnya. Barangkali kalian ada sesuatu materi ataupun apapun itu yang perlu kalian pelajari, di situ ada semua. Dan buat kalian yang kepengen mempelajari materi-materi premium seperti kayak ngulik di luar dashboard itu yang sedalam-dalamnya seperti apa ya, karena hanya dengan ngulik di luar dashboard nantinya dashboard kalian bisa berubah menjadi lebih cantik. Itu silakan kan bisa akses di Facebook Ads atau Dugun Series yang versi premium ya, linknya ada di bawah. Oke, tanpa fafifu kita akan langsung masuk aja ke materi pembahasannya guys, let's go. Yang pertama, ketika kita ngomongin iklan mahal, nah ini harus diluruskan dulu ya. Mahal dibandingkan apa ya, karena ini nanti kalau kalian hanya membanding-bandingkan nggak akan jelas akhirnya. Misal nih contoh yang pertama. Misal kalian itu membandingkan dengan iklan teman kamu. Misal kamu gabung di suatu grup kayak gitu kan. Nah, teman kamu iklannya jauh lebih murah gitu. Padahal brandnya beda, produknya beda gitu kan. Momen iklannya juga bisa beda. Nah, ini invalid ya. Jadi kalau kalian menganggap iklan mahal karena seperti ini, itu Belkides. Berikutnya, dibandingkan standar Masta. Nah, ini juga aku dulu juga terjerumus di sini juga sama kayak kalian. Nah, ini juga tolol. Ya, ini jangan. Karena apa? Ya, Mastamu itu kan dia punya mungkin brand apapun itu, produk apapun itu kan itu beda sama kamu ya. Itu nggak oke. Terus yang berikutnya dibandingkan standar yang dibuat sendiri. Nah, ini yang benar, ini yang valid ya. Jadi iklan yang mahal itu patokannya ya kamu sendiri ya. Jadi bukan banding-bandingkan sama yang lain ya. Kamu bikin standar sendiri. Maksudnya gimana? Bikin KPI sendiri dan itu bebas ya. Ini sebenarnya pembahasannya panjang, tak bikin simpel aja supaya videonya nggak kepanjangan. Misal kamu punya margin 100 ribu dan menetapkan cost per purchase-nya atau cost per result-nya yang udah bayar itu maksimal di angka 30 ribu ya. Jadi iklanmu disebut mahal itu karena itu KPI-mu. Jadi bikin ini dulu ya sebelum kamu bilang mahal. Karena kalau kamu nggak bikin ini, selamat. Kamu menjadi penjudi iklan atau Belkidesenan. Oke, langsung kita masuk ke bagian intinya atau juice-nya, whatever lah, terserah cakarmu. Nah, jadi yang bagian pertama, iklan mahal itu juga dipengaruhi sama CPM. Nah, CPM sendiri itu juga dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Nah, CPM mahal, iklan jadi lambat ya. Setidaknya ini yang aku pahami ya. CPM buat kalian yang belum ngerti itu adalah cost per ya gampangnya nggak usah tak translate, tapi tak bahasakan lebih mudah. Jadi per 1000 impression itu kalian bayarnya berapa gitu ya. Dan di sini aku bikin semacam kata-kata ya. CPM dengan harga yang makin tinggi akan membuat jalannya iklan semakin lambat karena membutuhkan bensin ya yang lebih banyak. Misal nih, iklannya katakanlah sama gitu, satunya CPM-nya 50 ribu, satunya 100 ribu. Nah, yang 100 ribu ini iklannya akan jauh lebih lambat ya, karena dia membutuhkan 100 ribu hanya untuk mencapai 1000 impression atau dilihat 1000 gitu ya. Sedangkan yang 50 ribu itu cuma setengahnya doang, dia udah nyampe
di angka 50.000 impression. Berarti kalau 100.000 di yang 50.000 dia udah 2 kali lipat. Kayak gitu ya, paham ya? Nah, terus si CPM ini ya berdasarkan dari pengalaman aku melayani konsultasi ya dari 2019 itu ternyata dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Yang pertama ini adalah produknya. Nah ini contoh ada salah satu klien aku yang konsultasi. Dia ini sebelumnya ngiklan ini ya ada iklan ini, ada MHL konversi ini ya. Dia produknya dia adalah produk solusi, cuma produknya apa itu rahasia. Dan BTW ini yang bawah ini kenapa kok murah banget CPM-nya? Nah ini nggak usah digubris karena ini menggunakan traffic ya, jadi invalid. Nah iklan yang ini yang MHL konversi ini bisa kalian lihat itu CPM di angka 58541. Memang nggak ada standar kayak CPM mahal murah itu berapa gitu. Intinya dia semakin tinggi dia makin bikin iklanmu itu jalannya lambat. Wis pokoknya ngono ya, setuju ya biar gampang jelasinnya. Sedangkan yang atas ini ya itu di angka 17.990. Kenapa? Ya jadi pas konsultasi dia udah sampai spend sekian gitu kan. Itu nggak ada hasil gitu kan. Dan dia memang ada keterbatasan di bagian konten iklan. Jadi si advertiser ini ya kan advertiser suatu brand dan dia ya pada umumnya kesulitan dalam pembuatan konten iklan. Konten iklan cuma sebatas botol, ada backgroundnya, terus punya klaim lah kayak gitu. Terus aku juga ngasih insight ke dia, Mas ini produknya memang udah saturated gitu kan. Ada nggak Mas produk lain dari bosnya, dari brand kamu gitu kan? Oh ada Mas gitu. Nah terus besoknya dicoba, terus pas konsultasi kita lihat hasilnya. Ternyata setelah ganti produk, nah bisa kalian lihat CPM itu berkurang ya. Dari 58.000 sekian itu menjadi 17.000. Ya jadi iklannya yang atas, campaign atas ini, ya dia jalannya lebih ngacir. Nah jadi teman-teman kalau memungkinkan, kalau CPM-nya mahal, coba ganti produk ya. Kalau memungkinkan ya. Berarti ini nganu Mas, kalau misal kita punya brand yang produknya banyak, CPM nanti akan berbeda-beda. Yes, betul. Oke. Yang kedua adalah konten iklannya. Nah, ini yang paling mudah diatasi ya. Misalnya teman-teman di sini ngiklan terus iklannya ini BTW di dalam satu adset itu hanya ada satu konten iklan ya. Nah, teman-teman di sini dia sebelumnya CPM di angka 71.000, di 56.000, 117.000. BTW ini dia advertiser yang ngiklanin produk properti. Oke, itu ya. Dan di sini dia akhirnya bisa mencapai di angka CPM di 38.000. Nah ini kenapa? Karena konten iklannya yang diulik. Jadi seingat aku ini dia mengganti hook juga di bagian konten iklannya. Nah setelah diganti kayak gini ternyata bisa bikin CPM-nya lebih murah. Ya jadi bisa. Tadi pertama produk, terus yang kedua adalah konten iklan. Dan kedua konten iklan ini yang paling mudah. Yang ketiga, nah landing page yang tidak relevan. Ini aku secara hasilnya memang gak tak tunjukin ya, karena aku malas nyari. Nah, jadi kalian bisa cek referensi dari si Meta, tak bukain buat kalian ya. Ya, sebentar aku zoom. Nah, jadi Meta bilang ya, salah satu variabel di sini adalah si landing page gitu kan. Kalau si Meta menganggap bahwa landing page-mu itu low quality atau nggak nyambung sama iklanmu, ya jadi itu juga bisa bikin iklan kamu itu mahal. Jadi dari pengalaman aku sendiri ya, itu aku udah pernah ya ngotak-ngatik ya, jadi di bagian headline-nya, dan disclaimer ini khusus untuk produk solusi ya, headline-nya di bagian atas itu dibikin lebih nyambung sama konten iklannya, betul, itu bisa menurunkan cost per episode atau bahkan si CPM-nya tadi. Ya, jadi coba kalian otak-atik. Tapi ingat, ini untuk produk solusi. Kalau produknya fashion, nggak perlu pakai headline segala. Ngapain ya? Yang kedua, ya mahal kedua itu karena cost per result-nya yang mahal. Nah, cost per result mahal itu tentu yang mempengaruhi itu banyak banget. Cuman ini tak singkatin aja ya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang pertama adalah kalau misal cost per result kalian itu mahal karena apa? Gak sesuai sama KPI sekali lagi ya. Itu kan bisa bikin konten iklan lagi ya. Ingat, bikin konten iklan lagi yang lebih mendemokan value produk ya. Dan aku kasih tahu guys ya, walaupun kalian sudah bayar konsultasi sama aku pun belum tentu nanti kalian bisa eksekusi ini konten iklan yang mendemokan value produk. Maksudnya gimana ini? Nah, sebelum ke bahas di situ bisa dilihat ini, aku zoom bentar dikit.
Ini ya, jadi klien aku ini sebelum konsultasi, padahal dia udah beli anti dukun series premium ya, itu dia 0,57 0,79 ya kan. Wah, ini aku penasaran ini kenapa ini. Klien udah beli e-course yang mahal dan itu ilmunya teruji kayak di aku dan beberapa klien ya. Kok masih kayak gini? Oh, ternyata klien aku tuh masih ada yang miss di bagian pembuatan konten iklan. Jadi dia kurang mendemokan gitu kan. Terus aku bilang ke klien aku, ini bikin konten iklan lagi yang konten iklannya ini mendemokan value produknya. Karena ini produk solusi, jadi tunjukkan ke market bagaimana produk Mbak itu menyelesaikan problem yang memang mau diselesaikan. Jadi bukan sebatas pengumuman kayak, ada produk ini bisa ini. Ya, itu apa? Itu cuma omdo ya. Jadi harus ada bukti bahwa produk kamu itu memang benar-benar bisa mengatasi suatu problem yang spesifik. Buktinya dari ocehan aku ke klien aku ya ini ya. ROAS-nya naik jadi 5,83 ya. Dan kemarin aku lihat Instagramnya klien aku itu dia merayakan, kalau nggak salah saya ingat aku repeat order 1.000 atau 10.000 pieces gitu. Bayangin, itu karena juga produknya bagus ya. Jadi ini mendemokan value produk. Dan BTW kalau kalian mau mempelajari tentang itu, ada tuh di Facebook Anti Dukun Series Premium, karena yang terakhir tak update ada tentang pembuatan konten iklan. Jadi ada Ad Mastery 1 sama 2. Itu lengkap untuk insight-nya pembuatan konten iklan. Tapi ingat, eksekusinya ya tergantung otak kalian sendiri. Yang kedua, tes angle konten iklan yang berbeda. Nah, jadi ini ceritanya ada klien aku yang dia punya foto studio. Jadi dia menjual jasa untuk fotoin produk kalian atau kamu gitu kan. Dan dia karena memang basicnya orang yang bisa bikin konten gitu kan. Jadi hampir setiap pertemuan konsultasi klien aku ini dia bisa bikin konten iklan baru gitu. Dan beberapa konten iklan yang dites ini loh. Nah, kalian bisa lihat ya. Ya sebenarnya kemarin si klien aku itu nggak menetapkan harus sampai angka di bawah sekian gitu ya. Tapi ya kalau bisa lebih bagus, seingat aku seperti itu. Nah ini dari 20.000 bisa sampai semurah 7.000 ya. Jadi dia ngetes angle berbeda. Jadi dari yang angle-nya A gitu kan dibuat jadi B. Jadi seingat aku gini, jadi angle yang sebelumnya itu dia cuma sebatas, kalau kamu kepengen punya produk yang terlihat lebih bagus, kamu bisa foto studio di tempat kita kayak gitu ya. Terus angle yang B seingat aku yang ini itu dia menceritakan bagaimana salah satu kliennya dia itu bisa meningkatkan penjualan di brand dia karena fotonya difotoin sama klien aku. Nah ini yang storytelling, dan ini cost per resultnya itu jauh lebih murah ya. Tapi ingat, kalau ini cuma sebatas lead doang, itu belum tentu ya guys ya. Lead itu closingnya tinggi. Ya itu disclaimer kalau untuk yang lead. Terus yang ketiga, kalau CPR kamu itu mahal ya. Nah jadi ini sebelumnya ini ya. Jadi sebenarnya ya ini pas kebetulan banget ini yang pegang dashboardnya aku. Ya, jadi ini bukan aku ngasih konsultasi, tapi aku yang langsung action sendiri. Atau, nah, ini pada saat itu KPI-nya di angka 16.000. Nah, ini mencuat menjadi 16.000. Wah, what the hell? Apa yang terjadi? Berarti kan ini aku yang tolol, aku yang goblok ini, ya kan? Ya, ternyata itu sebenarnya di dalam konten iklannya itu, guys, itu ada penawaran baru. Tapi ternyata di landing page-nya itu nggak tak sesuaikan. Nah, setelah tak sesuaikan ya akhirnya bisa cost per resultnya jadi 13.000. Ya, jadi kalau teman-teman nanti mau mengganti penawaran yang berbeda, dan itu penawarannya ada di dalam konten iklan, pastikan di bagian landing page-nya itu juga ada penawarannya. Jadi nyambung. Nah dengan kayak gitu baru tuh bisa cost per resultnya nanti turun ya. Ingat ini dari 16.000 ini keluar KPI, ini jadi di bawah KPI lagi jadi 13.000. Oke. Yang keempat. Nggak ada nomornya malah ini ya. Yang keempat ini adalah ganti brand positioning ya. Jadi kalau misal kok cost per resultnya ini kayak itu terus. Nah ini mungkin aja ya market share di produk kalian itu udah terlalu sikut-sikutan ya gitu. Nah salah satu caranya adalah kalian bisa mengganti brand positioning. Nah ini contohnya aja yang aku juga pahami ya. Misal kalian itu menjual course Meta Ads misalnya itu, ya. Tapi brand positioningnya kalian nggak cuman pada umumnya. Biasanya kan kalau course Meta Ads itu cuma untuk pengusaha gitu, mau bisnis misalnya gitu. Nah, tapi kalian bikin positioning ya itu dibuat untuk pekerja.
ya, kalau pengusaha udah biasa, atau mungkin untuk agensi, ya, atau mungkin untuk orang-orang yang mau work from home. Jadi udah nggak sikut-sikutan lagi sama mereka, ya. Kalian udah kayak bukan bikin market ya, kayak ada tanah yang berbeda, kalian mengerti tanah tersebut, ya. Produk-produk yang lainnya juga bisa dibikin kayak gini kalau memungkinkan. Jadi ini bisa dieksekusi kalau kalian itu melakukan riset dulu, ya. Jadi yang membutuhkan produk kalian, ya, itu orang-orangnya yang kayak gimana, kayak apa. Nah, itu kalian cek bisa untuk menentukan brand positioning ini. Terus yang terakhir di sini ya, ganti produk jika mungkin, ya. Ini tadi yang klienku yang di awal tadi ya. Nah, ini dia setelah ganti produk juga CPM-nya juga turun, ya. Dan menurut klaimnya klien aku, ya, itu juga penjualannya itu menjadi lebih oke menurut klaimnya klien aku, ya. Itu ya, ganti produk jika mungkin. Kenapa aku bilang jika mungkin? Ya kan nggak semuanya itu bisa bikin produk atau ganti produk dengan waktu yang cepat. Oke, maksud aku seperti itu. Jadi butuh riset dan sebagainya. Kalau kebetulan memang ada produk yang belum diiklankan, ya itu bisa diiklankan. Tapi kalau enggak, ya coba diulik yang lain-lainnya dulu. Oke guys, itu ya. Tapi kalau kalian merasa ini membingungkan dan kalian butuh arahan spesifik khusus untuk kamu, aku mengkhususkan waktu untuk kamu, silakan kan bisa daftar konsultasi, ya. Linknya di bawah lebih jelasnya, dan ingat ini tidak untuk semua orang. Ya, harus memenuhi semua syarat-syaratnya. Kalau nggak memenuhi syaratnya nanti ya akan tersendat. Itu ya. Jadi nanti gambarannya aku akan melihat dashboard kalian, lihat konten iklannya, ya, lihat juga halaman websitenya, landing page, yaitu produknya kayak gimana. Karena seringkali manusia itu punya yang namanya blind spot. Ya, aku pun juga. Jadi dengan ada orang lain yang melihat, ngasih masukan, jadi akan dapat masukan atau insight yang sebelumnya nggak kepikiran. Nah, kayak gitu ya. Itu linknya dari bawah. Sampai ketemu ya di sesi konsultasi. Kalau gabung konsultasi. Kalau enggak ya silakan manfaatkan yang gratis ini. Oke, itu aja ya untuk Facebook Ads Anda Dukun series terbaru kali ini. Nanti kita ketemu lagi di video-video yang lainnya dan yang berikutnya. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.